Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi hari ini kita masuk praktikum rangkaian listrik modul kedua dengan judul hukum Ohm. Tujuan dari praktikum ini adalah satu, membuktikan hukum Ohm. Yang kedua adalah menganalisis hubungan tegangan dan arus pada rangkaian listrik sederhana. Alat dan komponen yang kita gunakan adalah power supply, multimeter analog, papan percobaan, resistor, dan kabel jumper. Untuk modul teori bisa adik-adik baca di modul praktikum. Kita akan membuktikan hukum Ohm, yaitu V sama dengan R dikali I, di mana V adalah tegangan, R resistansi, dan I adalah arus. Prosedur percobaannya sebagai berikut. Namun sebelum kita masuk ke percobaan, kita lakukan terlebih dahulu simulasi. Kegunaan dari simulasi ini adalah untuk memvalidasi apakah praktikum yang telah kita lakukan itu terukur dengan benar atau tidak. Untuk simulasi itu Bapak pakai program Electronic Workbench. Ini programnya kecil, hanya 7 MB. Tapi jika kalian tidak menggunakan atau tidak membawa laptop, bisa pakai program simulasi di Android. Untuk simulasinya kita samakan gambarnya ya. Berarti kita butuh power supply, kemudian kita butuh resistor, ini R1 dan ini untuk R2. R2 nya kita vertikalkan, kita rotate ya, kemudian kita hubungkan gambarnya. Seperti ini gambarnya. Kita rapikan, kemudian pastikan kita pasang ground. Ini gunanya sebagai titik referensi 0 voltnya. Tegangan tadi dia pakai 10 volt. Kemudian kita pasang indikator voltmeter. Ini untuk pengukuran power supply. Tambah lagi satu untuk mengukur tegangan VBC, dan satu lagi untuk mengukur tegangan VAB. Nah, untuk yang VAB ini kan dia itu horizontal, maka kita rotate ya, klik kanan, rotate, dan pastikan bahwa garis hitam ini yang tebal itu berada di sebelah kanan ya. Ini hitam tebal ini berarti sama dengan probe multimeter yang warna hitam. Ini kita on kan. Ini terlihat ya, power supply 10 volt, RAB 5 volt, RBC 5 volt juga. Kita kembali ke sini, kita rangkai ya. Kita buktikan apakah RAB-nya 5 volt dan RBC-nya juga 5 volt. Dan pastikan kabel jumper ini masuk sampai dalam, jangan tanggung-tanggung masuknya. Ini untuk dijepit ke jepit buah ya. Seperti ini ya rangkaiannya. Nah, sekarang kita cek dulu power supply-nya. Tegangan power supply kan kita butuh 10 volt ya. Nah, sekarang ini masih ini pakainya 15 volt. Kita ukur dulu
jangan percaya angka yang tertera di sini karena ini kan angka di power supply. Power supply ini angkanya tidak akurat ya. Untuk nilai akuratnya itu kita pakai multimeter analog. Jadi multimeter itu adalah alat ukur. Jadi kita harus lebih percaya ke alat ukur dibandingkan angka yang tertera di power supply. Pipit buaya kita hubungkan ke merah. Ini ya pipit buaya merah. Pipit buaya hitam kita hubungkan ke hitam. Nah, kan kita pakai probnya yang 50. Nah, kalau kita pakai 50 dan dia DCV, maka kita pakai pembacaan yang V ini ya. V berarti kan warna hitam ya. Berarti dari 30 ini sampai ke sini nih. Dia pakai 50, maka dia pakai yang 50 ini ya. Dan untuk yang garis-garisnya dia pakai hitam yang atas ya, kan merah yang bawah, kan dia warna hitam ya. Jadi jangan berpatok ke merah sini nih karena yang beda ya. Kita lihat di sini ya. Nah ini nih nggak sesuai kan, ini tengah-tengahnya di sini nih hitamnya nih. Tapi kalau yang merah kan nggak center, dia nggak pas. Jadi bukan itu ya, itu untuk yang AC 10 volt kita pakai DCV, kita pakai yang hitam. Nah ini kelihatan sini ya, kita pakai yang 50, maka dia ketemu di garis yang ini ya, garis yang ini kan antara 10 dan 20, maka garis tengah-tengah yang tebal ini adalah 15, maka dia 15 volt. Nah sekarang kita ubah ke 10, berarti dia di angka 10. Nah sudah pas, sudah tepat di garis ya. Nah coba sekarang kita pakai meteran yang di angka 10 ini. Nah ini lewat sedikit ya, dia lebih presisi yang mendekati angka yang terbaca. Kalau tadi kan 50 terlalu kecil garisnya ya, yang ini nih, maka kita mendekati ke 10. Nah ini dia lewat sedikit, kita geser sedikit lah ini ya. Sudah pas 10 volt ya, 10 volt. Oh ya tadi resistornya lupa kita ukur ya, bener nggak di 10, bener nggak dia 1 kilo, jangan salah lagi. Nah, kita ukur ya, kita ukur berarti ininya kita geser ke R ini. Kalau kita pakai yang kali 1K, tapi sebelum pemakaian itu pastikan 0 dulu dia ya. Nah ini kan nggak 0, lewat sedikit dia ya. Nah, harus tepat di 0. Sudah pas di 0 baru kita ukur. Apakah pas di angka 1? Tidak terlihat ya ada cahaya itu. Nah ini dia. Nah kalau ini kurang presisi ya, kalau mau itu juga 1K. Jadi kan ini artinya 1, ini 1 dikalikan 1K sama dengan 1K. Nah, sekarang kita coba geser ke 100 kali 100, kita kalibrasi lagi, masih pas 0 ya.
Di sini ya. Angka berapa itu yang kebaca? 10 ya. 10 dikalikan 100 sama dengan 1K. Juga sama ya untuk yang R1 lagi. 10 dikalikan 100 ya. Ini. Kalau kita coba kali 10, kalibrasi lagi. Ya udah pas di 0 ya. Sekarang kita ukur. Angka 100 dikali 10 dengan 1000 ya, tetap ya pembacaannya 1 kilo. Nah, kita kembali lagi ke rangkaian. Udah kejepit ke jepit buaya merah, ini ke jepit buaya hitam. Sekarang kita ukur. Tadi kan di simulasi RAB 5, RBC juga 5. Ini kita ubah dulu ke 10. 10, terus apakah dia pas dengan 0? Oh, enggak, ya udah pas, baru kita ukur. Nah, ini kebalik ya. Lihat meterannya, ini kan 0. Kalau kita ukur ke arah minus, arah ke kiri, berarti ini kebalik. Kita putar bloknya. Kita balikkan merah dan hitam. Sekarang kita ukur. Dan kita pakai propnya, tadi pakai prop 10 ya, ini 10. Nah, ini lihat ya, kita pakai yang VA, yang ini yang hitam, 0 sampai 10. Nah, ini ya 10. Garis kecilnya itu kita lihat yang hitam ini ya, hitam ya, bukan merah, karena kalau merah itu untuk pembacaan AC 10 volt. Lihat ya, untuk AC 10 volt itu dia nolnya enggak dia tidak center ya. Maka kita pakai yang hitam ini ya. Hitam ini untuk yang DC. Nah, ini kita lihat dari 0 sampai 10. Maka dia di sini nih kira-kira nilai berapa nih? Di antara 4 dan 6. Ya, di garis tebal ini. Berarti ini garis 5 volt ya. Maka kita isi di sini, diukur 5 volt. Dan gimana untuk VBC? VBC juga sama. Pas di sini ya 5 ya. Kurang dikit lah ya. Tapi sama aja dengan 5. Nah, sekarang kita naikkan tegangannya ke 15 volt. Sama kayak tadi, prop merah itu kita hubungkan ke warna merah, prop hitam kita hubungkan ke hitam. Nah, kita yang sampai ketemu ini ya, merah dan hitam keluar api. Ini kita geserkan ke 50. Nah, sekarang ini masih di 10 ya. 10 karena kan ini 0,98. Nah, ini kita naikkan sampai meternya itu ke 15, ke sini ya, ke garis ini.
Udah pas. Oke. Sekarang kita hubungkan lagi ke papan percobaan. Nah, sekarang kita ukur tegangan di VAB berapa. Supaya kita bandingkan dulu dengan simulasi ya. Ini simulasinya berarti kita naikkan ke 15. Biar kita on kan. Nah, sini berubah ya, 7,5 juga 7,5. Nah, kita ukur. Ini kita ubah ke 10 ya. Berapa volt itu tuh? Dia di antara 6 dan 8 ya. Berarti ini 6 dan 8. Yaitu di garis keberapa dia? Kita hitung ya. Di 7, ini kan ada 6 dan 8, berarti garis yang tebal ini 7 ya. Di sini 7, dan untuk garis kecilnya itu ada berapa? Untuk 2, antara 2 dan 3 ya. Berarti antara ini ya, antara sini dan sini ya. Berarti di sini ya. Itu berarti 0,2, 0,4, berarti sini 0,5 ya. Berarti angkanya adalah 7,5 volt ya. Bisa ya kebaca ya, 7,5 voltnya ya. Buka, jangan patokan garis merah ya. Lupa Bapak. Kita patokannya ke garis yang hitam ini ya. Jadi garis keberapa itu tuh? Ada berapa garis? Garis kecilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi berarti yang tadi salah ya. Jadi garis kedua sini ya, berarti di sini ya. Berarti 7,4 volt. Karena kalau 7,5 harusnya nggak pasti garis ya yang ini. Garis ini dia agak lewat sedikit ya. Di antara garis sebelah kiri. Dia di tengah-tengah sini lah dia. Oke, sudah bisa kebaca ya. Bisa dipahami bagaimana cara baca alat ukurnya. Berarti sini 7,5 volt. Dan untuk yang VBC juga sama ya, 7,4. Nah, sekarang kita ngukur arus. Bagaimana cara mengukur arus? Maka kalau kita ngukur arus, ya kita lihat di simulasinya dulu ya. Ini kita stopkan dulu simulasi. Ini kita agak geser dulu ya. Agak kita renggangkan. Seperti ini ya, agak renggang. Nah, untuk pasang ampere meter,
Nah, dia kan kayak gini ya cara pasangnya ya. Maka garis ini loh yang kita hapus. Ini delete dulu ya. Delete, kita geser sedikit. Nah, ini kan begini nih. Kan kayak gitu ya cara pasangnya ya. Kita perbaiki dulu yang tadi. Hmm. Jadi cara pasang ampere meter. Nah, kan tadi kita putuskan kabelnya ya. Yang ini kita putuskan, maka yang di sini juga kita putuskan ya seperti ini nih. Nah, ini dia. Nah, nanti kita nyalakan ya. Kebaca 7,5 miliampere untuk tegangan 15 volt. 7,5 miliampere. Maka ini kita geser ya. Kita geser ke miliampere. Kalau kita pakai yang ini kira-kira kebaca nggak ya? Pakai yang 2,5 miliampere. Nggak kebaca ya, mentok dia ininya ya, si meterannya ini kan sampai mentok, berarti nggak bisa pakai itu. Jadi kita geser lagi ke 25. Ini kita ukur, kan kita pakai 20, kita pakai 25 ya, 25 mili, 25 mili. Mana meteran yang pakai angka 25? Maka yang pakai angka 25 itu adalah, harus ini lepas. Meternya pakai angka 25 kan, yang 250 ini. Berarti dibagi 10 ya pembacaannya ya. Karena ini kan 25, 250. Tadi kita pakai angka 25. Berarti kan dibagi 10 ya. Hasil pembacaan ini dibagi 10. Nah, kita lihat ya. Kita pakai meter yang atas ini ya, yang 250. Maka dia di angka antara 50 dan 100. Berarti di sini nih. Ini berapa nih tengah-tengahnya nih? Nilai tengah-tengah antara 50 dan 100 adalah 75 ya. Berarti 75 dibagi 10 sama dengan 7,5 miliampere. Bisa ya? Kenapa bisa dapat angka 7,5? Kan kita pakai di sini 25. Kan nggak ada ya meteran 25, adanya meteran 250. Nah, supaya sama berarti kan 250 dibagi 25 sama dengan 10. Berarti hasil pembacaan ini dibagi 10. Nah, hasil pembacaan tadi itu kan antara 50 dan 100. Nilai tengahnya adalah 75 dibagi 10 sama dengan 7,5. Maka kita isi 7,5. Terus garis yang tadi, ini kan tadi sudah putus ya yang ini ya. Taruh sini dengan sini. Tuh, kita kasih jumper aja lah ya. Ini dia jumper. Nah, sekarang untuk yang di R2 nya ya, berarti
R2 nya itu berarti ini kita putuskan ya, kita putuskan baru kita pasang ampere. Nah ini kan horizontal, kita ubah ke vertikal. Cuma lihat ya, prop hitamnya nih yang tebal ini harusnya ke arah bawah. Kita rotate lagi, nah ini ya, garis hitamnya ke bawah ya, kita hubungkan baru kita. Nah ini sama juga ya pembacaannya 7,5. Makanya di sini kan cuma ada satu tabel ya, R1K dari R21K nilainya sama. Sekarang kita ukur, cara ukurnya sama ya. Kaki ini kita lepas dulu, kita kasih jarak. Nah, kalau kita kasih jarak begini, kebaca nggak dia? Nggak ya, karena kan ini kan kabel, dia nggak ketemu bagian dalamnya ya. Nah supaya gimana supaya ketemu dalamnya, ya bisa aja di sini ya, kan ini kan terhubung ya dari sini ke sini, dan ke jepit buaya hitam. Nah hasilnya juga sama ya, 7,5 miliampere, sama kayak tadi pembacaannya. Nah seperti itu ya cara pengukurannya. Nah sekarang bagaimana jika R2 nya digantikan dengan 3K9? Ini kita ukur dulu ya, benarkah dia 3K9? Kita ubah ke garis 100 ya, kita kalibrasi lagi. Belum pas di 0. Nah, ini sudah pas ya, 0 ya. Kita pas di 0 baru kita ukur. Ya anggap pas ya, karena kan 3K9 dia kebacanya di susah ukurnya, kita pakai ini aja. Ya antara 30 dan 50 garis tebal ini berarti 40 ya, 40 kurang sedikit, 40 kurang sedikit dikalikan 100, berarti 40 dikali 100 sekitar 4 kilo. Tapi ini kan 3K9 ya, ya hampir sama lah ya. Ini ya. Berarti pas ini ya, bahwa ini adalah 3K9. Sekarang kita tukar ini. Kita tukar R-nya, kita simulasikan lagi. Di R ini kita ganti ke 3K9 atau 3,9 kilo. Udah, kita simulasi lagi. Untuk tegangan 15 volt, ini kita ukur dulu arusnya ya, ukur arus. Kita pakai yang 25 ini.
karena masih lebih dari 2,5 ya, berarti sekitar 3,59. Ini berarti kita kan kalau arus berarti ini kita putuskan ya, ingat yang tadi ya, kita putus kalau mengukur arus kita putuskan kabelnya. Nah, ini berapa angkanya? Kita pakai meteran yang 25 ya. Ini ya. 25 mili. Berarti kita pakai meteran yang 250 tapi dibagi 10. Nah, ini berarti di berapakah itu angkanya? Nah, ini kan antara 0 50, berarti yang garis tebal ini 25 ya. 25. Nah, ini kan lebih antara 25, berarti satu garis ini berapa nih? Ada berapa garis dia? 1 2 3 4 5. Berarti 25, berarti satu garisnya itu 5 ya. Kan ini kan 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti ini 30 ya. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Sama ya main ini ya. Diukur sini 3 mili ampere. Bagaimana dengan tegangan 10 volt? Tegangan 10 volt. Ini kok gambarnya kayak gini aja ya. Mana untuk R1 nya? Gak apa-apa ya, kita ukur yang 3K9 nya aja ya. Nah, kita ganti lagi. Masuk lagi ke 10. Nah, ini ya. 14,7. Kita putar ke 10. Maka dia harus di angka 10. Belum pas di 10 ya. Nah, udah pas ya. Di angka 10, ini 10 volt. Ukur apa mili ya. Ini kita geser berarti ke ini, kita simulasikan lagi. Maka kalau tegangannya 10 berapa dia? Maka kalau misalkan tegangan sini 10, maka sini 2 mili ampere. Kita pakai yang 2,5 ya. Kita pakai meteran 2,5 ya.
2,5 miliampere, maka dibagi berapa itu? Ini kan 2,5, ini 250, berarti 250 dibagi 2,5 sama dengan 100 ya. 250 dibagi 2,5 sama dengan 100. Berarti hasil pembacaan yang 250 ini harus dibagi dengan angka 100. Nah, dia angkanya di 200. 200 dibagi 100 sama dengan 2 miliampere. Sama ya dengan simulasi ini ya, 2 miliampere. Nah, itu kita sudah melakukan pengukuran. Nah, sekarang bagaimana dengan cara hitungnya? Itulah yang akan menjadi pekerjaan kalian di sini ya, tugas percobaan. Bapak sudah bantu kalian di pengukuran, maka kalian akan mencari berapa nilai dihitung. Kalian lakukan perhitungan di kertas yang lain ya. Nanti kalian jawab kalian hitung di situ ya. Kemudian ini tadi yang ini tunjukkan di kertas lembar di halaman tambahannya. Dan kemudian terakhir yang untuk nomor 2, buatlah kesimpulan atas percobaan ini. Jika ada pertanyaan mengenai praktikum ini bisa ditanyakan di kelas atau di grup WA. Oke, selamat pagi semuanya.